Pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal. Hasilnya sudah spektakuler. Kami mungkin baru menjabat 2 bulan 8 hari sampai hari ini mungkin. Sabarlah, berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh. Pemberantasan tindak pidana korupsi ini secara tegas dan betul-betul tanpa ragu-ragu. Tidak ada tebang pilih, tidak ada politisasi hukum, dan akan ada nanti episode-episode selanjutnya. Tentu yang menjadi target DES adalah yang besar-besar begitu. Kita akan bikin kaget semua pihak. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam DES, pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan, dan sejak DES ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini, kami dari DES, Pak Jaksa Agung tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait pertama tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun keuangan negara, kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih 344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal. Hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga semuanya ada kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikian yang bisa saya tambahkan. Silakan Pak Jaksa Agung kalau ada tambahan. Baik. Pertanyaan untuk apakah tindakan seperti terhadap hakim yang melaksanakan tanur, saya katakan iya. Melihat narasi-narasi dari yang pernah didengar yang terkait dengan pemaafan terhadap para koruptor. Kita tahu bahwa Presiden sudah tegas memerintahkan kepada kami, pada DES, di dalam penanganan korupsi, tindak pidana korupsi itu tidak ada toleransi lain, harus tegas dan jangan ragu-ragu. Karena kebocoran negara, baik itu yang terkait dengan pengelolaan anggaran negara maupun aset-aset kekayaan Indonesia yang dilarikan ke luar negeri itu sudah sangat luar biasa besarnya. Nah, ini harus diselamatkan. Harus diselamatkan, harus dikembalikan ke negara, semuanya digunakan sepenuhnya untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Meskipun kita tahu bahwa Bapak Presiden itu mempunyai hak untuk memberikan pengampunan, bahwa itu melalui mekanisme gerasi, amnesti, dan abolisi. Namun, beliau menyampaikan bahwa tetap prinsipnya hukum harus ditegakkan. Hukum tetap harus dijalankan, pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara tegas dan terukur. Karena ini sangat menentukan program-program prioritas yang beliau canangkan ini bisa berjalan, termasuk pertumbuhan ekonomi 8%. Ini semuanya tergantung dari penegakan hukum yang dilakukan oleh DES. Jadi DES sebagai ujung tombak, ini memang betul-betul menjadi tumpuan daripada bangsa dan negara ini dalam rangka untuk mengembalikan marwah kita dalam penegakan, melalui penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi secara tegas dan tanpa ragu-ragu. Saya rasa itu dari saya. Yang terkait dengan teks amnesti tadi ditanyakan, sedang dirumuskan. Kita tahu ada teks amnesti 1 dan 2. Yang ke depan, ini salah satu mekanisme yang memang sedang disiapkan untuk memberi ruang sebagaimana yang saya sampaikan oleh Bapak Presiden, mereka-mereka yang ingin mengembalikan hasil-hasil kekayaan mereka yang ada, baik itu di dalam dan di luar negeri, melalui mekanisme tax amnesty. Kita tunggu saja nanti seperti apa rumusannya yang sedang digodok oleh Kemenko Ekonomi dan Kementerian Keuangan. Dan tentunya itu salah satu mekanisme. Tetapi kami, nanti Bapak Presiden, di dalam penegakan hukum tidak ada istilah kata maaf gitu. Karena kami sudah jelas akan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ini secara tegas dan betul-betul tanpa ragu-ragu. Tidak ada tebang pilih, tidak ada politisasi hukum, dan akan ada nanti episode-episode selanjutnya. Tentu yang menjadi target DES adalah yang besar-besar begitu, bukan yang ukuran ya yang kecil-kecil begitu ya. Karena ini kan menyangkut untuk mengembalikan aset dan devisa negara kembali ke negara kita. Insya Allah, dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saya yakin bahwa kita akan berbuat baik dan kita akan bikin kaget semua pihak.